Ya, selamat siang. Hari ini saya Dehan Sotetra akan mempresentasikan tentang diabetik retinopati. Dan untuk pembahasan hari ini, pertama kita akan membahas definisi dan klasifikasi faktor risiko, gejala klinis, pemeriksaan, dan terakhir pengobatan atau terapi. Pertama kita membahas tentang definisi dan klasifikasi. Diabetik retinopati adalah salah satu bentuk komplikasi dari diabetes mellitus, di mana kadar gula yang tinggi pada akhirnya mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah retina mata, terutama di jaringan-jaringan yang sensitif terhadap cahaya. Kondisi ini dapat diderita oleh siapapun yang menderita diabetes tipe 1 maupun tipe 2, terutama mereka yang gula darahnya tidak terkontrol dan telah menderita diabetes dalam jangka waktu yang lama. Ya, ini contoh untuk retina yang normal, yang sebelahnya adalah contoh retina dengan diabetik retinopati. Oke, selanjutnya, diabetik retinopati dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahapan. Yang pertama, non-proliferatif diabetik retinopati atau NPDR. Selanjutnya ada proliferatif diabetik retinopati atau PDR. Terus ada edema makula diabetika atau EDM atau EMD. Untuk non-proliferatif diabetik retinopati atau NPDR adalah perubahan mikrovaskular pada tahap ini terbatas pada retina saja dan tidak melebihi internal limiter membran atau ILM. Dan untuk proliferatif diabetik retinopati atau PDR adalah tahapan lanjutan dari diabetik retinopati yang terjadi akibat pembentukan neovaskularisasi yang disebabkan iskemia retina pada penyakit diabetes, serta adanya pendarahan merupakan tanda utama dari PDR. Dan untuk IMD atau edema makula diabetika adalah edema retina yang mengancam atau melibatkan makula yang merupakan konsekuensi penglihatan dari permeabilitas vaskular yang abnormal pada retinopati diabetik. Penebalan akibat IMD dapat terjadi secara lokal maupun difus. Yang selanjutnya adalah beberapa faktor risiko dari diabetik retinopati. Yang pertama, lamanya waktu menderita diabetes mellitus. Yang kedua, tidak terkontrolnya penyakit diabetes mellitus. Yang ketiga, hipertensi. Yang keempat, nefropati. Yang kelima, adanya obesitas dan hiperlipidemia. Yang keenam adalah merokok. Ketujuh adalah kehamilan. Berikutnya untuk gejala klinisnya. Untuk gejala klinis kita akan bagi menjadi 2. Pertama, gejala yang subjektif yang dapat kita ditemui. Yang pertama, kesulitan dalam membaca, penglihatan jadi kabur, penglihatan tiba-tiba menurun pada salah satu mata, melihat lingkaran-lingkaran cahaya, melihat bintik gelap, dan cahaya kelap-kelip. Untuk gejala objektif yang dapat ditemukan, yang pertama adanya mikroanuerisma, yang kedua pendarahan dalam bentuk titik, garis, dan bercak, yang ketiga adanya dilatasi pembuluh darah dengan lumennya irreguler atau berkelok-kelok. Yang keempat adanya hard exodus, merupakan infiltrasi lipid ke dalam retina. Yang kelima, adanya soft exodus yang sering disebut cotton wool patch. Yang keenam, ada neovaskularisasi atau pembuluh darah baru pada retina. Yang ketujuh, adanya edema retina dengan tanda hilangnya gambaran retina, terutama daerah makula. Berikut ada gambar beberapa contoh dari gejala objektif yang dapat ditemuin. Ini ada hard exodus, terus di sini ada cotton wool spot-nya, atau soft exodus, dan di sini ada neovaskularisasi, ada tumbuhnya pembuluh-pembuluh darah baru yang tidak seharusnya tumbuh. Oke, dan untuk pemeriksaan penunjang, untuk dapat membantu mendeteksi secara awal adanya edema makular pada penderita diabetik retinopati, dapat menggunakan slit lamp dengan menggunakan lensa 90 dioptri.
Di samping itu, dengan fundus fluoresen angiografi atau FFA juga sangat bermanfaat untuk mendeteksi kelainan mikrovaskularisasi pada penderita diabetik retinopati. Dan juga untuk penunjang selanjutnya ada fotografi 7 bidang. Itu merupakan pemeriksaan screening yang bermanfaat dalam menentukan dan memantau edema makula. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan optical coherence tomography atau OCT. Selanjutnya, untuk tata laksana. Sejauh ini belum ada pengobatan yang efektif dan spesifik untuk mencegah perkembangan diabetik retinopati. Dan untuk pencegahannya, hal sederhana yang terpenting yang dapat dilakukan oleh penderita diabetes mellitus untuk mencegah terjadinya diabetik retinopati adalah dengan mengontrol gula darah. Selain itu, tekanan darah juga, masalah jantung, dan obesitas harus juga dikendalikan serta diperhatikan. Untuk pengobatan, faktor pengobatan bagi pasien dengan diabetik retinopati NPDR tanpa edema makula adalah pengobatan terhadap hiperglikemianya dan penyakit sistemik lainnya. Dan untuk terapi laser argon vokal terhadap titik-titik kebocoran retina pada pasien yang sudah terdapat edema bermakna, dapat memperkecil resiko penurunan penglihatan dan meningkatkan fungsi dari penglihatannya. Sedangkan mata dengan edema makula diabetik yang secara klinis tidak bermakna, maka biasanya hanya dipantau secara ketat tanpa terapi laser. Oke, demikian presentasi saya. Terima kasih.